sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Satu waktu untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Mulai akan beribadahan pada hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan memulai peribadahan kita pada hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita agungkan namanya, kita pujikan hormat bagi Allah. Kita pujikan ketiga baitnya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi anak Allah yang dalam dunia, hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Mazmur 135 pada bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita terus mengingat kasih-Nya yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang lain yang bisa memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Allah peduli bagi kita. Allah mengerti akan apa yang menjadi pergumulan kita. Maka kita boleh datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Mengakui akan keberdosaan kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Dan terlebih kita boleh mengingat akan kasih-Nya dalam kehidupan. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa kita pada minggu ini. Tapi mari bersama-sama kita pujikan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan pada hari ini, pada minggu ini, untuk kita boleh menyatakan akan kebersalahan kita, keberdosaan, dan setiap hal-hal yang kita lakukan itu di luar daripada perintah dan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan, sambil kita menyadari bahwa kita pun membutuhkan Allah yang kuat, Allah yang perkasa itu,
untuk menuntun setiap kita pada jalannya. Mari dengan waktu tenang, datanglah di hadapan Tuhan secara pribadi saat ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan Engkau. Kami yang tertunduk berdoa menghadap kepada Engkau hari ini adalah kami yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami masih melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sama ya Tuhan. Kami lemah, kami sadar itu. Kami yang terbatas ini memohon kepada Engkau supaya Tuhan sendiri menolong setiap kami dan menuntun kami pada jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bahkan hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kami hanya memohon pimpinan Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan saja. Karena di dalam kehidupan kami, jika kami mengingat Engkau selalu ada bersama kami. Engkau setia dan kasih-Mu selalu dinyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah satu berita anugerah sebagai satu berita pengampunan bagi kita yang terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita juga akan membaca satu petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan yang ke-23. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menikmati akan berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan itu. Kita pujikan seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau.
seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kami akan bersama-sama boleh ditolong oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memahami akan setiap perkataan daripada firman-Mu. Kami percayakan waktu kami yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang membukakan hati kami, Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami, hati kami, untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap merenungkan akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Kita sungguh bersyukur sekali lagi kepada Tuhan, Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa. Dia yang begitu baik, Dia boleh menyertai kita, dan kita pun boleh ada saat ini itu pun karena anugerah yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di minggu kelima, di minggu terakhir ya, pada bulan ini, di bulan Mei. Ada satu yang ingin kita boleh renungkan bersama-sama, yaitu dengan satu tema Call to be Fruitful. Artinya bagaimana setiap kita dipanggil bukan hanya untuk ada di dunia ini, tetapi kita juga mau berbuah dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan kita dulu. Dua bagian Bapak Ibu ya, kita buka di dalam Lukas pasal 6.
Lukas pasal 6 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Nanti kita juga buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 11. Jangan ditutup dulu ya, nanti kita akan bahas dua bagian ini. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 kita akan membaca secara bergantian. Saya 43, Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah membaca 44 bergantian sampai 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita juga membuka di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang 11. Kita akan baca bergantian ayat ini ya. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di awal kita mau tebak-tebakan dulu ya. Ya, tebak-tebakan. Yang kita yang suka tanaman, yang tahu pohon-pohon pasti tahu nama-namanya ya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini pohon apa? Saya tanya pohonnya. Ini pohon apa? Anggur. Pohon jeruk ya. Pohon jeruk. Oke, benar. Dapat nilai 100. Yang kedua, ini pohon apa? Mangga. Mangga apa? Gak tahu ya Kak. Yang jualan mangga saya tahu ini mangga apa jenisnya. Ya, ini pohon ini pohon mangga, tadi jeruk, ini pohon mangga. Kemudian yang selanjutnya, ini pohon apa? Yang di gereja masih bingung kira-kira apa ya? Nggak tahu pohon-pohonan, taunya jenis ikan sepertinya. Singkong, benar singkong ya? Ya, ini pohon singkong. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah dari apanya kita tahu jenis pohon tersebut? Bukan daunnya. Daunnya atau buahnya? Kalau pohon tadi sudah disebutkan ada jeruk, ada mangga, kelihatan kan dari buahnya. Tapi kalau yang terakhir lihat dari apanya? Apa? Daunnya. Tapi sebenarnya itu juga berbuah, tapi bukan di luar, tapi di dalam tanah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dari apanya kita tahu jenis pohon tersebut? Yaitu dari buahnya. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam slide yang saya tunjukkan tadi di awal, ada pohon jeruk karena kita lihat ada warna kuning di sana. Ya, karena ada warna kuning di sana, enggak mungkin ini semangka, ya kan? Terus kemudian ada juga pohon mangga karena kita tahu apa? Tahu dari buahnya, tahu dari bentuk buahnya dan juga kelihatannya seperti apa. Itu pohon mangga. Juga termasuk seperti ini, kalau kita cabut ya sampai ke akar, kita akan lihat ada buah di dalam tanah yang dinamakan singkong. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 memberikan kita suatu pengajaran, memberikan kita suatu wawasan yang baru, sebuah hal pengetahuan saudara,
sebenarnya di dalam ayat 43 dikatakan karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ayat 44, sebab pohon itu dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak akan memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak akan memetik buah anggur. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita lihat bersama-sama bahwa firman Tuhan pun juga mengatakan bahwa kita mengenal pohonnya itu dari buahnya. Ya, pohon yang menghasilkan buah itu merupakan suatu tanda bahwa pohon itu hidup. Yang pertama. Jadi pohon yang menghasilkan buah menunjukkan bahwa pohon itu hidup. Yang kedua, pohon itu bertumbuh. Dan yang ketiga, pohon itu adalah pohon yang baik atau sudah matang. Selain itu, buah yang menyatakan jenis dari pohon tersebut. Saudara, begitu juga dengan kehidupan iman kita. Kehidupan kita sebagai umat percaya. Pertanyaannya adalah apakah kita ini bisa berbuah? Apakah saya ini bisa berbuah? Saudara, jawabannya adalah tentu bisa. Karena buah yang kita hasilkan merupakan satu tanda bahwa kita ini hidup di dunia. Ya, seperti halnya pohon tadi menunjukkan bahwa pohon itu hidup dan dia menghasilkan buah. Kita pun juga seperti itu, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Buah yang kita hasilkan adalah merupakan sebuah tanda kehidupan. Yang kedua, bahwa kita ini bertumbuh sehingga kita bisa menghasilkan buah. Dan yang ketiga adalah sebuah kematangan dalam hidup dalam diri kita. Tentu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita mengalami proses kehidupan yang berbeda-beda. Proses perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Saudara, seperti halnya sebuah pohon. Pohon saudara yang mengalami pertumbuhan sampai dia menghasilkan buah. Tentunya saudara ada proses di sana, ada tantangan yang dihadapi oleh satu pohon itu. Angin kencang, hujan, terus kemudian ada panas, perubahan cuaca. Belum lagi Bapak Ibu juga serangga-serangga atau hewan-hewan kecil yang bisa saja merusak daunnya atau batang-batangnya. Saudara, juga begitu juga dengan kehidupan kita. Ada yang mungkin merasa saat ini proses perjalanan hidupku ini sulit sekali. Ada yang merasa bahwa perjalanan hidupku ini kok gak terlalu sulit ya, berbeda dengan orang yang saya kenal, orang lain yang saya kenal. Ada yang ngomong rumit, ada yang ngomong menyenangkan dan lain sebagainya. Saudara, setiap proses yang ada dalam hidup kita, kita sekali lagi dituntut oleh Allah untuk bisa bertumbuh. Karena kita harus menghasilkan buah yang matang dan buah yang baik. Sebagai orang yang percaya Bapak Ibu, kita harus menunjukkan bahwa kita ini telah berbuah di dalam Kristus. Dan banyak sekali Bapak Ibu cara yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya, umat Kristiani dalam menunjukkan buah-buah Kristus yang ada dalam diri kita. Mewartakan Injil kepada banyak orang. Men-sharingkan kebaikan Tuhan. Kalau kita dengar tentang kesaksian-kesaksian banyak orang saudara, itu merupakan satu bagian kehidupan ya. Perjalanan kehidupan sehingga ia bisa menyaksikan akan kebaikan hidup, kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian juga ada yang melayani dalam gereja, bukan hanya dalam lingkup gereja, tapi di luar pun, kehidupan sosial, kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, melayani. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan yang berbuah itu artinya adalah hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita bermanfaat bagi yang lain, di mana sebanyak mungkin orang lain itu mendapatkan suatu hal yang baik akan keberadaan kita. Dari apa yang kita lakukan. Seperti halnya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Keberadaan Tuhan Yesus di dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gak ujuk-ujuk Tuhan Yesus datang, lahir, kemudian mati dan tidak melakukan apa-apa. Tidak saudara. Tetapi yang Yesus lakukan, dia memberikan satu teladan yang baik. Ketika dia hidup di dunia dan dia ada bersama dengan orang-orang sekitarnya. Ketika Yesus ada di dalam dunia, dia menunjukkan bahwa ia itu berbuah. Dia di dalam pelayanannya banyak orang yang mengikut akan Tuhan Yesus. Di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya ada orang-orang yang bertobat. Mereka
memahami akan perkataan Yesus, bahkan mereka mau melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Itu buah-buah yang Yesus lakukan. Bahkan di dalam perjalanannya sampai dia mati di kayu salib, dia menunjukkan buah itu bagi orang-orang sekitar. Dan dari sini saudara kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan satu teladan yang penting dan yang baik bagi kita dalam hal berbuah. Maka kita pun juga harus melihat dan mengarahkan hidup kita pada apa yang Yesus lakukan, pada apa yang Kristus Yesus boleh lakukan. Nah, pertanyaan dan menjadi perenungan kita, apa yang bisa kita renungkan dalam sebuah panggilan untuk berbuah. Yang pertama, bahwa pertobatan yang sejati itu mengubahkan kita untuk kita dapat berbuah. Saudara, dalam Efesus pasal yang kelima yang kita baca tadi, Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-11 itu memberikan suatu pencerahan bagi kita. Dikatakan di sana bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Saudara, perhatikan nasihat Paulus kepada jemaat Efesus ini. Saudara, orang-orang Efesus dulunya adalah hidup dalam kegelapan. Mereka menyembah dewa-dewa, menyembah dewa-dewa, saudara. Karena memang banyak di antara mereka masih hidup di dalam kehidupan orang-orang Yunani, keyakinan orang-orang Yunani akan dewa-dewa. Mereka hidup dalam kegelapan, tetapi Paulus katakan, kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Saudara, ini satu hal yang kontras ya. Ada dua sisi di sini, sisi gelap dan sisi terang. Tentu ini merupakan dua hal yang kontras, saudara, dan tidak dapat disatukan. Paulus menasihatkan kepada jemaat Efesus untuk hidup di dalam terang, untuk hidup di dalam terang. Karena saat kita hidup di dalam terang, maka ada buah kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran di dalam terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi sesungguhnya tujuan keberadaan kita di dunia ini adalah menjadi terang, saudara. Keberadaan kita sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, adalah menghasilkan buah. Saudara, bukan hanya bertumbuh, saudara. Saudara, karena saat kita bertumbuh tanpa berbuah, itu tidak ada gunanya. Mungkin kalau kita lihat orang lain gitu ya, orang lain di luar sana pergi ke sana kemari mencari berkat Tuhan, mencari berkat kemana-mana lah, dalam tanda kutip seperti itu. Tetapi saudara tidak pernah memberkati sesamanya. Saudara, hidup orang percaya adalah ketika kehidupan kita ini dapat menghasilkan buah dari pertobatan kita. Dan untuk hidup kita dapat berbuah, maka kita juga perlu yang dinamakan bertumbuh terlebih dahulu. Artinya Bapak Ibu, tujuan hidup kita adalah di saat pemberian kita atau kemampuan kita itu memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saudara, kita melihat bahwa buah ini adalah suatu hal yang kita tunjukkan, suatu hal yang kita beri, suatu hal yang kita tunjukkan untuk sekitar kita. Bahkan ini bisa dikatakan adalah hasil yang kita berikan kepada sekitar kita. Kedua, Bapak Ibu, ingatlah bahwa di dalam setiap buah itu ada benih yang dapat menghasilkan pohon-pohon yang baru yang nantinya dapat menghasilkan buah yang sama. Kalau kita melihat bagian ini, apa sih maksudnya ini? Kalau seseorang gitu ya menikmati buah dari perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan gitu ya, satu hal yang baik yang kita lakukan, itu bukan orang lain bukan hanya menikmati buahnya saja, tapi juga menerima benih tersebut. Di mana suatu saat nanti saudara, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, ia dapat berbuah kebaikan yang sama untuk orang lain selanjutnya. Roma 7 ayat 4 mengatakan bahwa sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya apa? Kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita
berbuah bagi Allah. Saudara, Roma 7 ayat 4 ini memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Saudara harus ingat ketika kita percaya kepada Yesus, tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini adalah milik Kristus. Kita adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita hidup di dunia ini hanya melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi perintahnya. Sehingga dikatakan dalam Roma ayat 7, pasal 7 ayat yang keempat, berbuah bagi Allah. Karena ini menjadi satu tujuan kita, tujuan hidup kita ketika kita boleh ditebus oleh darah yang kudus melalui Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk berbuah, mewartakan akan kebaikan Tuhan. Kita melakukan banyak pelayanan-pelayanan. Sudah kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Dan ini sebagai satu respon. Karena kita menerima karya keselamatan dari Kristus dengan meresponi akan panggilan untuk berbuah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi buah yang sejati adalah kehidupan orang percaya, bukan pada prestasi, bukan pada sebuah pencapaian atau kesuksesan pada dunia ini, saudara. Melainkan apa yang keluar dari keintiman kita bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu karakter Kristus yang ada dalam diri kita, yang terbentuk dalam diri kita, dan teruji saudara melalui berbagai macam proses kehidupan. Maka buah yang baik dihasilkan melalui proses pertumbuhan yang baik. Maka firman Tuhan harus menjadi dasar kita, dasar kehidupan kita untuk buah-buah yang akan kita bagikan kepada banyak orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ini boleh terus menolong setiap kita. Biarlah ini terus mengingatkan setiap kita bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Ya, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi saat ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa kita diingatkan, ayo mari kita hasilkan buah yang baik untuk Tuhan melalui kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Berharaplah kepada Tuhan dan mohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita kekuatan, supaya Tuhan berikan kita kemampuan untuk kita terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan berbuah bagi dunia. Ingat bahwa buah yang baik itu dihasilkan melalui proses pertumbuhan yang baik. Dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan memberikan itu semua bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tetap teguh di dalam Kristus. Supaya terus mengingat akan kebaikannya. Bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita semua terpanggil oleh Allah untuk mewartakan akan kabar baik. Untuk terpanggil oleh Allah untuk menyatakan dan menghasilkan buah yang kita bisa bagikan kepada sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan pakailah diri kami melalui firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan bagi hidup kami senantiasa menjadi alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan setiap kita dan menolong setiap kita untuk kita harus mau berbuah di dalam Kristus Yesus. Tuhan memakai setiap kita, Tuhan boleh menggunakan hidup kita menjadi alatnya. Bahkan ketika Tuhan masih berikan kesempatan, kita ada pada saat ini. Mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Mari kita berikan segala apa yang kita punya, karena apa yang ada dalam hidup kita
itu adalah milik yang daripada Tuhan saja. Mari kita bersama meresponi akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan setiap kita, mari hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah Tuhan terus memakai setiap kita, karena hidup inilah kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita melayani Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk bersama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita, di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa syafaat. Mari bersama kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau
Allah kami. Kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap waktu, Tuhan, kami boleh melihat kasih-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kesetiaan-Mu selalu ada bersama kami, melingkupi kami, dan juga Engkau boleh memelihara, menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan bersama-sama dengan jemaat-jemaat, boleh terus mendukung di dalam doa untuk tempat kami beribadah, Gereja GKT Hosana Nirwana. Tuhan boleh menolong gereja ini dan bahkan memberikan kesempatan untuk gereja ini boleh ada di tengah kota Surabaya. Dan kami percayakan gereja ini hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang boleh menolong dan memberkati. Rencana-rencana ke depan, apa yang menjadi perencanaan gereja ini, biarlah Tuhan yang boleh menolong, bahkan berikan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Menyerahkan Tuhan setiap para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, majelis gereja, para aktivis, bahkan setiap hamba-hambamu yang panggil untuk melayani pada setiap hari minggunya dalam ibadah live streaming hari ini. Kami percayakan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka adalah orang-orang yang terus dipakai oleh Tuhan senantiasa dengan setia melayani Engkau, dipakai oleh Tuhan senantiasa untuk mengembangkan pelayanan di GKT Hosana Nirwana Surabaya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah gerejanya. Menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang dekat, mereka yang jauh dari tempat ini. Tuhan, kami bersama-sama berdoa supaya kami terus boleh saling mendoakan walaupun kami sulit untuk bertemu secara tatap muka saat ini dengan saudara-saudari kami, dengan jemaat-jemaat-Mu yang lain. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, Tuhan terus menjaga setiap kami dalam kehidupan pribadi, keluarga, apapun ya Tuhan. Khusus juga untuk pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Kami yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan kesehatan, kehidupan keluarga, perekonomian, apapun itu ya Tuhan. Sekolah anak-anak kami boleh serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan tangannya untuk menolong setiap kami dan bahkan menuntun jalan hidup kami. Kami terus juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Mengingat untuk bangsa ini, bangsa yang boleh ada, negara yang boleh ada, Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk boleh memimpin bangsa ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan jajaran yang lain, pemerintahan pusat, bahkan sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kami berdoa saat ini, kiranya Tuhan boleh menolong, berikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil adalah baik untuk memajukan bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, bahkan pribadi kami. Kami hanya memohon kepada Engkau, berikan kekuatan untuk kami menjalaninya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi Shalom. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta gereja pada minggu ini 30 Mei 2021. Hari Minggu 30 Mei 2021. Sekali lagi terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan kita ke depan dan terus diberikan semangat hidup, semangat melayani untuk terus mewartakan, bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan bisa melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui persembahan melalui transfer, berikan persembahan melalui transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di layar LCD berwarna kuning atas nama Gereja Kristus Tuhan. Atau Bapak Ibu jemaat bisa datang ke gereja, memasukkannya ke dalam amplop, kemudian masukkannya juga ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Untuk minggu depan kita tetap mengadakan ibadah masih di dalam ibadah live streaming pagi jam 9 melalui Facebook dan sore hari relay pada jam 4 sore. Bisa
lihat di dalam YouTube ya, dengan satu tema yaitu nasihat untuk meneguhkan iman. Pembicara saya, nanti kita akan bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan di dalam peribadahan pada minggu depan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena ini minggu kelima, minggu terakhir ya pada bulan ini, kita akan bersama-sama merayakan dan bersuka cita merayakan ulang tahun saudara-saudari jemaat-jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei 2021 ya. Yang pertama ada Ibu Mince tanggal 5 Mei, ada adik Ivi tanggal 5 Mei sama ini. Ada saudara Carlos tanggal 6 Mei, ada Bapak Elwin tanggal 8 Mei, Ibu Eliana tanggal 10 Mei, Ibu Lanio 11 Mei, Bapak Melki tanggal 17 Mei, saudara Rinto tanggal 28 Mei dan adik Eren tanggal 30 Mei pas hari ini ya. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita untuk berdiri ya. Dari tempat duduk kita akan merayakan ulang tahun saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan Mei 2021. Mari kita menyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Boleh dengan bertepuk tangan Bapak Ibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, biasanya kalau berulang tahun tuh ada hadiahnya ya. Hadiahnya adalah hadiah firman Tuhan. Ya, hadiah dari gereja adalah hadiah firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan Mei 2021 pada bulan ini. Hadiah kekal firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini sungguh bersuka cita pada akhir bulan ini, bulan Mei ini. Kami mengingat akan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Ingat untuk mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, pribadi mereka, supaya Tuhan yang boleh menolong. Ibu Mince, adik Ivi, saudara Carlos, Bapak Elwin, Ibu Eliana, Ibu Lanio, Bapak Melki, saudara Rinto, bahkan adik Eren. Tuhan kiranya menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan terus berikan kesehatan kepada mereka di tengah kondisi pandemi yang ada saat ini. Kami percaya bahwa sukacita Tuhan ada di dalam hati mereka dan Roh Kudus boleh menolong mereka, hadir dalam hati mereka untuk memberikan penghiburan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan memberkati dan menyertai setiap mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Mince, untuk adik Ivi, saudara Carlos, Bapak Elwin, Ibu Eliana, Ibu Lanio, Bapak Melki, saudara Rinto, juga untuk adik Eren. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi seputar pelayanan atau apapun itu, Bapak Ibu bisa menghubungi gereja, bisa menghubungi saya, atau bisa menghubungi majelis yang melayani. Baik, mari bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita berikan segala kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.